yang efektif bagi siswa, ya. Karena di sini kalian adalah Gen Z yang lahir pada tahun 2000-an ke atas, yang mana teknologi semakin canggih dan susah untuk fokus. Jadi di sini bisa kalian fokuskan bagaimana belajar yang efektif hanya dalam waktu 20 menit saja. Maka ini ibu dapat tips belajar dari anak-anak mahasiswa kampus Harvard University. Tahu kampus Harvard? Fokus dalam waktu 20 menit atau 30 menit fokus tanpa ada distraction, tanpa ada distraksi, ya. Fokus tanpa ada gangguan-gangguan lain. HP dimatikan saat baca buku, bisa. Ini ketika nanti kalian mau mengulang pelajaran lagi di rumah, cuma 30 menit baca buku, tapi betul-betul fokus, ya. 20 menit baca buku, lalu istirahat selama 5-10 menit. Bisa cek WA atau datangi orang tua pian atau bantu-bantu mama. Habis itu lanjut lagi baca lagi selama 20 menit. Begitu seterusnya selama maksimal 3 jam. Insyaallah tugas-tugas pian akan selesai. Hanya dalam waktu 20 menit fokus tanpa ada distraksi atau gangguan. Bisa ya? Sama ada ketika di kelas, fokus hanya selama 20 menit saja ibu minta. Perhatikan ketika guru di kelas menjelaskan, jangan ada yang bercanda dengan teman, mulutnya diam, hatinya diam, dalam keadaan tenang. Perhatikan guru pian di kelas, pegang buku, siapkan alat tulis lengkap di atas meja sudah. Ketika guru datang, betul-betul persiapan sebelum guru datang, ya. Ini mapel apa? Buka bukunya. Ibu sering menemukan ketika di kelas ibu menjelaskan masih aja tidak ada buku di depan. Buku tulis belum diambil, pulpennya mana? Nah, jadi tolong disiapkan. Persiapan itu penting. Selain tadi mengatur bagaimana waktu fokus pian untuk membaca buku. Bisa ya 20 menit fokus, sisanya 5 menit atau 10 menit istirahat, bisa makan cemilan atau apapun. Bisa ya nak ya? Jangan nonton TV, jangan buka HP, HP di silent atau di off kan, matikan. Ketika membaca buku. Karena kalian ini pelajar, ya, supaya bisa berprestasi harus dekat dengan yang namanya aktivitas membaca, literasi. Bisa membacanya menggunakan media apapun yang kalian suka, media visual, suka melihat gambar-gambar atau peta konsep, baca ujung-ujung gambar itu apa, ya. Bagi yang suka dengerin musik, bisa sambil nyanyi sambil baca buku, atau mendengarkan musik, atau lantunan nasyid atau ayat suci Al-Quran menemani pian belajar, ya. Bagi yang suka lari-lari aja ya, maka bisa pian gunakan waktu untuk menghafal pelajaran tadi sambil main bola misalnya. Ada keluar berita. ayo, pian sukanya yang kayak apa? Misalnya sambil dengarkan musik. Nah, itu coba pian cari tahu pian di mana yang pian nyaman untuk bisa memahami pelajaran tadi kayak apa caranya. Ya. Lalu yang selanjutnya pian mengatur waktu dengan bijak, ya. Kapan menggunakan HP, kapan waktu untuk sholat, jangan lupa ngaji. Karena dengan baca Quran meningkatkan kecerdasan otak hingga 90%. Tahu ya manfaat ngaji apa? Yang tiap pagi kegiatan keagamaan pagi itu bagus manfaatnya untuk otak pian. Penelitian mengatakan sekitar 90% kecerdasan otak akan meningkat karena ada sel-sel saraf di otak akan terhubung ketika kita membacakan ayat suci Al-Quran atau bersalawat kepada Nabi.
Randak sudah disadiki Bapak Ibu, ya lah, tiap pagi. Nah, kalau manfaatnya apa? Baca tiap pagi itu, ya, baca Quran. Apa manfaatnya? Ternyata banyak. Ini salah satu teks belajar ya yang ingin Ibu bagikan kepada kalian. Ya, kemudian kalian menjaga keseimbangan aktivitas. Ya, jadi luangkan waktu untuk keluarga kalian setelah kalian sibuk aktivitas di rumah. Jagalah keseimbangan. Ya, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk serius belajar, ada waktu untuk main game. Iya, kalian bisa luangkan waktu khusus untuk main game, misalnya hanya pada hari Minggu, misal selama 4 jam main game aja Bu An, sisanya ulun bertetapas, ulun membantu mama abah, boleh. Jadi kalian ada kesenangan yang kalian dapatkan, relaksasi selama 1 minggu setelah sibuk dengan kegiatan rumah tugas-tugas, kegiatan sekolah, bisa pian relaksasi, menjaga keseimbangan otak pian dengan boleh main game tapi dibatasi, pilih game yang positif, terlaksana, ya. Boleh jalan-jalan, boleh nonton TV, nonton film kesukaan pian, tapi setelah tugas utama kewajiban terselesaikan, ya. Nah itu mungkin itu dulu pesan dari Ibu, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan setelah ini, nak lah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.